Kita masuk ke launching dari produksi film Mauli Bulung. Nah, Mauli Bulung ini ditulis oleh Immanuel Prasetya Gintings. Ini merupakan satu dari 56 cerita lokal yang dihasilkan pada program SIN. Ini masterclass pengembangan skenario film televisi dan OTT tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Direktorat Industri Kreatif Film, Televisi, dan Animasi, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kemenparekraf Republik Indonesia bekerja sama dengan Persatuan Karyawan Film dan Televisi Indonesia di Bali, Yogyakarta, dan di Medan. Mauli Bulung akan diproduksi oleh Temata Studio pada pertengahan tahun 2021 dengan setting lokasi di Tomok, Samosir, dan juga di beberapa lokasi lain di sekitar Danau Toba. Kita berikan tepuk tangan dong, akan ada yang diproduksi di Tomok, Samosir, dan area-area lain di Danau Toba. Untuk itu kita akan sambut SIN 2020 Mauli Bulung. Kevin duduk berjarak dari diskusi adat, tidak bersuara, dipaksa diam oleh tatapan tajam ayah dan kakaknya. Komentar bernasnya terbenam di antara penjelasan kepala adat yang sedang memutuskan bentuk pemakaman untuk Ompung Boru. Namun ketika mendengar kata pakaian, Kevin langsung bangkit dan mengambil langkah cepat menuju ke kamar Ompung, membuka pintu lemari dan mencari-cari sesuatu di antara tumpukan ulos di sana. Satu persatu ulos ditelitinya, tapi dia tidak menemukan ulos yang dicarinya. Wajah Kevin seketika berubah cemas. Diliriknya Ompung Boru yang terbujur kaku di pembaringan yang dikelilingi oleh sanak keluarga dan teman dekat. Kevin langsung menerobos kerumunan dan suara kepala adat yang sedang memutuskan pemakaman Ompung Boru akan dilaksanakan dengan adat Mauli Bulung. Suara Kevin kini mengganti penjelasan kepala adat. Dengan terbata dan menahan emosi, dia bertanya, "Ada yang lihat ulos Ompung Boru?" Tidak ada yang menggubris pertanyaan Kevin, sehingga Kevin mengulangi pertanyaannya dengan lebih keras. "Ada yang lihat ulos Ompung Boru?" Oke, mungkin Anda bingung kenapa tidak ada gambarnya, kan belum diproduksi. Jadi tadi adalah audio untuk membuat Anda membayangkan seperti apa kira-kira cerita Mauli Bulung tersebut. Jadi jangan dicari gambarnya, karena nanti gambarnya di Tomok Samosir nanti yang kita lihat nanti gambarnya. Jadi jangan lupa saksikan begitu sudah diproduksi nanti. Selanjutnya kami akan mengundang, ini ada juga penulis ya, Immanuel Prasetya Gintings. Penulis ya, silakan, Pak Immanuel. Oke, akan ngobrol-ngobrol dulu sama saya di sini. Boleh cerita dong, rencana produksinya seperti apa nanti ini film ini? Sebenarnya kalau rencana cerita produksinya akan disampaikan produsernya, tapi saya mau ngasih pengantar dulu ini. Oke, silakan. Baik, ada sebuah lagu yang sangat terkenal bagi masyarakat Batak. Kira-kira begini lagunya, Pak Menteri. Somar lapatan marende margondang maremba samu molodung mateau. Somar lapatan aulina denggan pahu popatmu. Molodung mateau. Saking gugupnya, dan tadi saya juga pikir ini jadi apa enggak ini Mauli Bulung ini. Jadi arti lagunya sebenarnya kira-kira begini Pak Menteri. Percuma semua pesta pora yang kau tampilkan di hadapanku apabila aku sudah tiada. Percuma semua kebaikan yang kau tunjukkan di hadapanku apabila aku sudah terbujur kaku di dalam peti mati. Jadi bagi masyarakat Batak, ada sedikit yang sangat mengganggu bagi kami semuanya. Kalau kita berada di Danau Toba ini kuburan besar-besar, Pak Menteri. Jangan-jangan tidak semua orang yang kuburannya besar-besar itu semasa hidupnya menikmati besarnya kuburan itu. Film ini mengisahkan tentang Kevin, seorang cucu yang dibesarkan oleh opung borunya dari kecil dan diajarkan adat istiadat kental sekali tentang Batak. Ditinggal oleh kedua orang tuanya dan abangnya merantau jauh dari Samosir. Celakanya, neneknya punya wasiat untuk memberikan ulos titipan dari opung dulinya untuk dipakaikan di badan opung borunya nanti ketika meninggal. Ternyata kejadian itu betul, opung borunya meninggal, tapi yang jadi masalah, Kevin bukan anak paling besar. Orang tuanya datang, abangnya datang, mengambil alih semuanya,
Dan dia di tengah ambil alih oleh keluarganya itu. Dia mau berusaha mewujudkan impian Opung Borunya untuk dipakaikan ulos itu. Dan dari perjalanan itulah dia menyadari satu hal, bahwa cinta ternyata tidak harus didapat dengan cara diperjuangkan, tapi terkadang cinta didapat dari bagaimana kita bisa menerima semuanya apa adanya. Inilah Mauli Bulung. Saya undang Bapak produser dan salah satu pemerannya untuk naik ke atas panggung. Silakan untuk produser dan juga pemeran. Silakan. Boleh diperkenalkan nih, Bang? Ya, ini kayaknya perkenalkan diri langsung pegang mic. Nah, ini pemerannya pasti kalau ini. Nah, gak apa-apa, mungkin boleh dihantarkan siapa-siapa saja yang terlibat di sini. Boleh, bagaimana? Silakan, Pak. Baik ya? Cek. Ya. Udah, oke. Belum? Oke. Terima kasih Mas Menteri, Bapak dan Ibu semua. Acara film Mauli Bulung itu hasil dari masterclass scene yang diadakan di Medan. Jadi ada 5 film yang khusus untuk Danau Toba yang masuk ke dalam 10 cerita yang akan diproduksi. Mudah-mudahan ada sekitar 4 lagi yang akan sedang masuk tahap penjajakan. Jadi sudah ada ketertarikan dari produser untuk 5 film lagi yang terkait dengan Danau Toba. Nah di sini untuk Mauli Bulung dari Temata, Mas Rahabi, nanti kebetulan di sini juga kita kerjasama dengan KFT, Bang Gunawan, Pak Garu dan Mas Erik Gunawan. Silakan Mas Rahabi. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore Pak Menteri semuanya, Bupati semuanya. Saya sambil contekan gak apa-apa ya, karena sebentar saja biar cepat. Saya mau cerita saja bahwa film ini adalah film lokal. Kami sudah terpikat dari semenjak scene masterclass yang diadakan oleh Kemenparekraf Industri Film, Televisi, dan Animasi. Film lokal itu apa artinya? Artinya memuat cerita dengan kearifan lokal. Dibuat oleh tenaga lokal, kru lokal, sama pemain lokal juga. Dialog dalam bahasa daerah yang selalu membanggakan kalau ada di film. Dengan pemandangan indah untuk memikat semangat wisata, pastinya. Membangun sistem perfilman lokal juga. Dan maka dari itu terbuka juga kerjasama untuk membuat film ini. Kami membuka kerjasama juga dengan pemerintah daerah, Pemprov, Pemkab, BUMD, sponsor, investor, misalnya Sambal Andaliman tadi, kalau mau ikutan sponsor. Jadi kita bisa rame-rame membuat film ini. Dan juga investor lokal. Jadi melalui film ini kita sentuh hati masyarakat lokal, nasional, dan internasional. Melalui film ini kita ramaikan gerakan beli kreatif Danau Toba. Indonesia itu beragam, Pak. Jadi mari kita bikin film yang beragam, bukan seragam. Kami dari Temata Studios bangga buatan Indonesia, bangga film Indonesia. Oke. Berikut saya persilahkan sahabat saya yang sudah berperan lebih dari 50 judul film Indonesia yang bersama-sama waktu tahun 2017 kita angkat Piala Citra FFI dan menjadi aktor dan saksi terhadap sebuah layar lebar yang telah mensukseskan daerahnya. Silakan Bang Rifnu Wikana. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, Mas Men, dan semua Bapak Bupati yang hadir di sini, dan sekalian saudara-saudara semuanya. Jadi sebenarnya saya cuma mau menggambarkan bahwa film sangat bermanfaat untuk memajukan satu daerah. Karena pernah saya di satu film Laskar Pelangi di mana saat itu pemerintah setempat, kemudian UKM-nya saat itu mendukung penuh film Laskar Pelangi yang diproduksi oleh Miles Production. Efeknya sampai hari ini kita bisa nikmatin gitu. Jadi film sebagai salah satu alat yang kita tahu setelah senjata, kalau Amerika menganggap itu ya, setelah senjata adalah film, alat komunikasi yang paling bermanfaat untuk sampai ke masyarakat. Jadi kehadiran saya di sini juga bareng Abi setelah kita bersama-sama pernah meraih Piala Citra. Saya saat itu sebagai produser dan sebagai pemain,
dan hari ini dipersunting sebagai aktor oleh Pak Produser. Saya senang sekali karena saya lahiran dari Pematang Siantar dan dibesarkan di Siantar dan merantau ke Jakarta, jadi setidaknya ada yang saya berikan untuk Tanah Batak tentunya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ditunggu saja, kita akan buka casting di sini juga, di lokal juga, dan kru juga kita akan mulai mencari. Oke, casting dan juga kru. Mungkin ada yang mau daftar casting? Wah, daftarnya kemana nanti boleh di-share nanti ya. Siap. Oke, selanjutnya kami mengundang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno dan Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi yang diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bapak Arief Sudarto Trinugroho untuk naik ke atas panggung. Silakan. Ya, kita akan tandai untuk dimulainya produksi dari film Mauli Bulung ini dengan membuka kain penutup poster dari film Mauli Bulung sebagai tanda bahwa film ini Mauli Bulung siap diproduksi. Saya persilakan megang bersama-sama 3, 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan untuk film Mauli Bulung yang akan diproduksi di Danau Toba. Terima kasih banyak sudah meresmikan Siap. untuk Mohon dukungannya. produksi yang akan segera berlangsung. Siap, terima kasih. Oke, kami mohon kepada Pak Mas Menteri boleh memberikan tanggapan juga untuk boleh ada mic-nya untuk Mas Menteri. Oke, maaf, nggak apa-apa. Ini untuk Saya mengundang ini satu tokoh nasional yang sudah lama di Jakarta tapi juga putra daerah Mas Hinka ke atas. Tolong diceritain Mas Hinca, kira-kira dari Mauli Bulung ini gimana dampaknya dan narasinya seperti apa nih? Karena teman-teman udah bosen dengerin saya bicara dari tadi. Silakan Mas Nauli. Pak Menteri ini. Terima kasih Pak Menteri. Ini menakjubkan. Tak banyak cerita yang diangkat dari apa yang kita perbincangkan dari waktu ke waktu. Pariwisata adalah soal narasi. Pariwisata adalah soal cerita. Dan film bisa menggambarkan semuanya. Kalau melihat ini Pak Menteri, cover ini, saya tidak tahu, tapi saya menjelaskan pandangan saya. Kehebatannya adalah terbangnya ulos itu. Saya menortor, sering sekali menortor, tanpa saya sadari, saya bisa terbangkan ulos itu. Dan saya tangkap lagi. Dan film ini menggambarkan tentang itu. Yang kedua, tentang pulau kecil di tengah itu. Saya mencoba menebaknya. Mudah-mudahan tidak salah. Jikapun salah, mohon dimaafkan. Karena di sini ada mantan Bupati Samosir. Saya membayangkan pulau ini salah satu pulau yang begitu banyak di sekitar Danau Toba, dan jika bukan itu, saya mengujurkan harus itu. Ialah Pulau Tulas. Jika itu Pulau Tulas, tepuk tangan untuk saya. Pulau Tulas, saya ceritakan Pak Menteri, karena Anda minta. Adalah representasi dari Tuan Manggala Bulan. Tuan Manggala Bulan adalah cucu pertama si Raja Batak dari anaknya yang nomor 1, Raja Isombau. Tuan Manggala Bulan berkembar atau lahir kembar dengan Tuan Sori Mangaraja. Kemudian adiknya 2 lagi kembar, Raja Asiasi dan Sakar Somalidang. Dan satu lagi Singamoraja yang sekarang menjadi nama Singapura. Dan 2 itonya, Siboru Malum dan Siboru Naeta. Semuanya ada di Rumah Hela. Itulah sebabnya mengapa saya ingin menggambarkan kepada Pak Menteri, saya sangat menghargai tempat ini. Dan jika Anda mengambil syuting di tempat ini, nyanyikanlah dengan boru penyanyi kita tadi, si Odra, untuk keliling Pulau Tulas 7 kali dengan lagu Otano Batak. Disitulah lagu itu. Dan lagu itu adalah lagu untuk Manggala Bulan. Dan karena itu Pak Menteri, saya appeal kepada Anda, agar jembatan Tano Ponggol, namanya menjadi jembatan Manggala Bulan.
Karena begini, Pak Menteri, film ini harus masuk. Karena ketika Pulau Samosir ditemukan oleh Belanda, tidak pernah sebuah pulau, tetapi semenanjung dari Pulau Sumatera menjorok ke Danau Toba. Agar ia menjadi sebuah pulau, maka dipotonglah dia. Orang Batak mengatakannya Tano Ponggol. Jika tanah dipotong, itu menyakitkan. Sesungguhnya tanah disambungkan oleh jembatan Tuan Manggala Bulan. Selamat untuk film Mauli Bulung ini. Dan jika nanti Mauli Bulung diceritakan Pak Menteri, dalam ini. Dalam sekali. Terima kasih produser. Tidak ada kehormatan yang tertinggi melepas ibunda tercinta tanpa ulos yang disampaikan kepada dia. Bolehlah film ini mengkritik besarnya kuburan-kuburan Danau Toba, kuburan-kuburan di Toba. Tapi saya mengusulkan kepada Pak Menteri, justru wisata terbaik di dunia adalah wisata leluhur kepada makam-makam dan tugu di Tanah Batak. Tidak ada seorang pun yang mau dihantarkan ke kuburannya terakhir tanpa kegembiraan yang luar biasa. Dan itulah Batak. Kreativitas kita ditentukan seberapa hebat kita menghormati para leluhur kita. Karena wisata di Tanah Toba, wisata di Danau Toba adalah wisata panjang tentang leluhur Batak. Terima kasih Pak Menteri. Baik, terima kasih Bang Hinca. Sudah tepat ya Mas Menteri ya untuk penjelasannya dari Mas Hinca. Karena pengetahuan beliau cukup perfecto bin paripurna. Oke. Terima kasih, saya kembalikan sukses untuk Mauli Bulung, luar biasa. Terima kasih. Ini kehormatan buat kita dan Sin saya harapkan bisa terus menghasilkan karya-karya yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Sukses untuk syutingnya, kita tunggu tayangnya dan mudah-mudahan box office. Amin, amin. Baik, terima kasih. Kita saksikan tadi launching film produksi Mauli Bulung.